soal takut. Saya ini hanya takut kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Kenapa saya takut? Artinya apa? Yang saya omongkan harus saya pertanggungjawabkan. Saya terus terang saja sangat menghormati Pak SBY, tetapi selalu memberikan arahan yang bagus. Bahkan kita sudah sampaikan, Pak, kondisi di lapangan begini, selalu kurang ditanggapi. Itu yang menjadi persoalan yang di tubuh Partai Demokrat. Sama yang saya bilang tadi, sebagai partai terbuka, AHY pun sesungguhnya kita tidak pernah persoalkan dia ketua umum apabila mengerti psikologi, mengerti sejarah Demokrat, tidak sewenang-wenang, tidak diktator di dalam menyelesaikan masalah. Saya kira yang pertama, kami mendaftar itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, kenapa? Karena kami memenuhi aspek-aspek daripada KLB itu sendiri. Ya, apalagi substansi anggaran dasar anggaran kami yang kami produk adalah benar-benar menjalani proses-proses daripada undang-undang itu sendiri. Ya, contoh Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu di posisi KLB adalah dia mandiri, tidak boleh diintervensi, dan keputusannya final. Mahkamah Partai berapa orang? Mahkamah Partai kurang lebih sekitar 17 orang. 17 orang. Gimana sidangnya? Ya. That's okay. Ya. 17 orang, Ya. ketuanya siapa? Ketuanya Yahya. Ini menunjukkan supaya Yahya siapa? Yahya. Ya, ini dulu ketua pertimbangan partai pada periode 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, di dalam Mahkamah Partai yang hasil Kongres kelima yang di Jakarta, Mahkamah Partainya itu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Majelis Tinggi. Dan hasilnya, keputusannya hanya rekomendasi kepada Ketua Umum dan ditembuskan kepada Ketua Majelis Tinggi. Jadi apa yang saya maksud di sini di dalam anggaran dasar 27, pemilik, penguasa kekuasaan dalam proses melakukan hak-hak daripada kota hanya dua. Jadi nasib kami di dalam Partai Demokrat ini versi 2020 hanya dua, Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi. Itu aja berbolak-balik. Nah, ada lagi satu pasal. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, ya, Ketua Majelis Tinggi mengangkat salah satu wakil Ketua Umum. Nah, Ibas salah satu wakil Ketua Umum di situ. Iya. Ya kan? Nah, balik lagi. Apabila Ketua Majelis Tinggi berhalangan, otomatis dirangkap oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Majelis Tinggi. Jadi berputarnya di situ saja. Nah, bagaimana terjadi proses kedaulatan hak anggota untuk disampaikan? Ini loh yang menjadi pertanyaan besar. Ini yang betul-betul yang tidak diungkap secara terbuka. Mereka hanya memutarbalikkan kata-kata dari sisi aspek hukum, toh sudah
ditandatangani atau disahkan Menteri Hukum dan HAM. Padahal nah, di dalam catatan itu apabila ada masalah, toh bisa diperbaiki. Selalu ada catatan. Nah, untuk memperbaiki ini ada dua langkah, melalui proses pengadilan umum atau melalui proses rapat tertinggi di organisasi partai. Nah, rapat tertinggi di Partai Demokrat adalah kongres atau kongres luar biasa. Secara bermufakat, berkumpul, melakukan itu. Bang John, sebelum sampai Muldoko ya, selalu begitu ya. Saya sih punya pendapat ya, tetapi tentu kan saya tidak boleh memaksakan pendapat karena saya menginterview ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga soal undang-undang partai politik. Kan kita tahu bahwa kalau terjadi konflik, ini Bang John menganggap ada konflik internal nggak sebenarnya antara kubu AHY dan kubu Bang John atau kubu Muldoko? Saya tidak melihat ini konflik. Kita hanya mau meluruskan Partai Demokrat ini menjadi partai demokratis. Kenapa saya katakan demikian? Saya sudah sampaikan ini kepada Ketua Umum 2015-2020, mulai dari tahun 2018. 2015-2020 itu SBY. Yang Pak SBY, ya. AHY belum ada. Atau saya sudah sampaikan keluhan-keluhan daripada daerah di dalam mengambil keputusan. Contoh misalnya, muscap. Ini hak-hak anggota diamputasi. Contoh, yang katakanlah muscap itu kan pesaran suara kan PAC. Katakanlah si A didukung PAC 10, si B didukung 5. Tetapi yang bisa dimenangkan itu 5 untuk diusahakan menjadi aklamasi. Ini banyak sekali. Dan ini sudah saya sampaikan. Contoh misalnya paling konkret, wali kota Pekanbaru. Ketua DPC-nya itu Pak Wali Kota. Tetapi pada muscap dikalahkan karena faktor-faktor X. Yang kedua, di kota Sibolga kebetulan dapil saya. Dari wakil ketua DPRD menjadi ketua DPRD, satu-satunya yang meningkat di Indonesia. Tapi dikalahkan akibat faktor X, dikasih menjadi orang yang tidak punya partai. Sekarang menjadi hanya 2 kursi. Padahal tadinya dia juga terpilih, tapi hanya 2 kursi. Dia sama yang lain 1. Bang John, kalau mau marah ke sana Bang John. Ini terlalu asik saja dengan terlalu asik gitu loh. Ini sebenarnya tidak marah, tapi lebih katakanlah menyampaikan keluhan atau masalah yang sudah lama sebenarnya terjadi di dalam tubuh Demokrat. Ini dan itu saya sampaikan berkali-kali. Orang tua kita yang saya hormati Pak SBY selalu mengatakan ya nanti kita bahas. Bang John, kalau di dalam undang-undang partai politik itu ya, kalau ada kepengurusan atau konflik internal partai, termasuk kepengurusan ganda misalnya, kan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. Nah, Mahkamah Partai Politik itu tentu kan Mahkamah Partai Politik yang terdaftar, kan begitu? Ya. Nah, kalau yang terdaftar itu kan pasti yang kemarin kan, yang konon katanya ketuanya Pak Nahrawi ya? Ya, jadi begini. Jadi kenapa tidak diupayakan melalui ketua? Saya walaupun saya tahu jawabannya, tapi kan paling tidak menurut undang-undang partai politik itu segala konflik partai politik diselesaikan Mahkamah Partai Politik terlebih dulu, bahkan untuk kepengurusan final dan mengikat katanya. Ya, pertama kan saya katakan tadi, Mahkamah Partai yang diketuai oleh sahabat saya Nahrawi adalah Mahkamah Partai yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik pasal 32. Tidak sesuai. Kenapa? Mahkamah Partai itu harus independen, tidak boleh rangkap jabatan, dan keputusannya final dan banding. Nahrawi rangkap jabatannya? Ya, dia juga adalah anggota Majelis Tinggi. Tindaun, dia juga wakil sekjen. Ya, dan itu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Majelis Tinggi. Dan semuanya keputusannya tidak ada, artinya rekomendasi kepada Ketua Umum dan jadi Mahkamah Partai itu hanya rekomendasi? Rekomendasi kepada itu Ketua Umum. Itu eksplisit ya di dalam anggaran dasar? Clear, pasal 9 tentang Mahkamah Partai. Di dalam anggaran rumah tangga, itu clear. Nah, yang kedua, ya, soal pemecatan saya dan teman-teman, itu juga Mahkamah Partai tidak berfungsi. Kenapa? Langsung dipinalti saja dengan memakai
kode etik pasal 18 ayat 4B kalau nggak salah, yang isinya tidak perlu dipanggil langsung. Itu adalah untuk kasus yang terkena korupsi dan sudah tertangkap tangan. Contoh, Andi Malarangeng kan tidak perlu lagi dipanggil karena udah ditahan. Kok itu yang dimasukkan ke kita? Andi Malarangeng pernah diberhentikan? Ya itu yang tadi itu otomatis. Kenapa? Karena sudah ditahan. Kan gitu kira-kira. Jadi nggak mungkin lagi. Dan itu pun dulu kenapa ini bisa keluar? Karena dulu juga kita kan menghilangkan anggaran dasar rumah tangga dan kode-kode etik atau peraturan-peraturan organisasi. Saya tanya teman-teman, loh itu kan abang dulu masalah-masalah yang katakanlah yang sudah ada masalah pidana, masalah korupsi, kan nggak bisa lagi kita panggil untuk memberhentikan itu. Oh iya benar, lebih berarti kepada fakta integritas. Kalau gitu di undang-undang partai politik adalah termasuk pemecatan ya, itu kan kalau dipecat oleh DPP, maka mahkamah partai tempat mengadu. Kenapa Bang John dan kawan-kawan tidak ke mahkamah partainya yang ada, yang eksis? Bagaimana mengadu? Dipanggil aja nggak pernah. Kan bisa menyampaikan pengaduan ke sana. Saya mau katakan, atau bagaimana kita sudah tahu mengadu akan katakanlah merekomendasi kepada ketua umum. Kan kembali lagi kepada ketua umum. Sementara yang memecat kita adalah ketua umum. Kan, ya ini kan yang artinya kan tidak sejalan. Padahal tujuannya adalah untuk menjaga check and balance kan gitu. Ini kan tidak. Mahkamah partai hasilnya kembali kepada ketua umum. Ketua umum sudah mengeluarkan pemecatan. Ya, Mahkamah partai hasilnya kepada ketua umum. Ketua umum. Betul. Karena sifatnya rekomendasi. Jadi saya mau sedikit ya Bang John ya, sobat era sekalian, memang rumitnya penyelesaian partai politik ini adalah ketika mahkamah partai yang sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan, justru dalam hampir semua partai politik itu biasanya bagian dari rezim kepengurusan tertentu. Jadi selalu kalau misalnya ada rezim kepengurusan yang baru, mahkamah partai yang lama yang didaftarkan terlebih dulu biasanya tidak diakui sebagai mahkamah yang bisa menyelesaikan masalah internal tersebut. Akhirnya ya ujung-ujungnya ke pengadilan. Bang John, ini permainan pasti akan panjang ini ya. Jadi setelah ini feeling saya rasanya nggak mungkin Kumham tiba-tiba mengesahkan kepengurusan KLB. Atau yakin? Kalau kami, karena ini adalah hak kedaulatan di tangan anggota dan itu semuanya berkas-berkas sudah kita sampaikan, dengan juga katakanlah fakta-fakta anggaran dasar rumah tangga yang mereka produk tahun 2020 adalah bertentangan atau menabrak undang-undang partai politik, bahkan juga menabrak anggaran undang-undang dasar, di mana katakanlah kebebasan berkumpul berserikat adanya pada rakyat, pada anggota, pada kader Demokrat. Sehingga kami dengan musyawarah berkumpul dari Sabang sampai Merauke untuk mengembalikan Demokrat menjadi partai demokratis, itu adalah menjadi keyakinan kami kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan. Soal nanti bahwa dari pihak AHY untuk katakanlah banding atau mengajukan kepada kehakiman, mari kita buktikan. Dan saya yakin tidak akan ada kepengurusan yang double. Kenapa? Karena semua yang ada di daerah maupun katakanlah pengurus-pengurus itu hanya karena takut. Karena sedikit salah, langsung PLT. Begitu PLT, proses PAW-nya kalau di anggota DPRD. Sama dengan seperti saya. Ya artinya gitu. Kalaupun misalnya, katakanlah skenario pertama ditolak, misalnya. Kita bicara skenario ya. Kalau Kumham pertama, ya saya pakai skenario yang menggembirakan lah. Skenario pertama, diterima kepengurusannya. Betul. Berarti kan kubu AHY akan menggugat. Menggugat pasti ke Petun ya kan? Karena ini SK Kumham sudah. Kalau belum ada SK kan ke PN. Oke, sudah ada SK ke PT UN. Pasti kan pertarungan PT UN, PT Tun sampai Mahkamah Agung. Skenario yang enak. Nah, kalau skenarionya tidak dikabulkan oleh Kumham, apa yang mau dilakukan? Kita juga tetap melalui proses hukum. Ya, maksudnya mau kemana? Ya, tentunya ya ke pengadilan. Kan sama semuanya. Tetapi saya yakin begitu Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat daripada permohonan kita hasil KLB, tidak akan ada double kepengurusan baik di daerah maupun di pusat.
Ya, kenapa? Karena apa? Karena memang mereka ini hanya takut dengan kediktatoran, kesewenang-wenangan ketua umum yang diinikan oleh AHY. Bang John anggota DPR kan? Betul. Nggak takut direkol? Begini. Sudah diusulkan kan recall? Sudah, tetapi saya kan juga ada kan untuk PAW itu kan tidak hanya katakanlah soal anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat, ada undang-undang terhadap katakanlah soal anggota DPR, ada tata tertib, ada juga MD3, ada prosedur ya. Tentunya ya soal takut. Saya ini hanya takut kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Kenapa saya takut? Artinya apa? Yang saya omongkan harus saya pertanggungjawabkan. Jangan kita ngomong yang baik-baik, yang positif-positif, enak didengar, tetapi pelaksanaannya adalah menyakiti orang lain. Ini berbahaya. Oleh karena itu, saya terus terang saja sangat menghormati Pak SBY, tetapi selalu memberikan arahan yang bagus. Bahkan kita sudah sampaikan, Pak, kondisi di lapangan begini, selalu kurang ditanggapi. Itu yang menjadi persoalan yang di tubuh Partai Demokrat. Kecuali kalau kita belum sampaikan. Sudah Bang kita John, sampaikan. Dalam AHY itu pengurus partai atau enggak? Sama yang saya bilang tadi, sebagai partai terbuka, AHY pun sesungguhnya kita tidak pernah persoalkan dia ketua umum apabila mengerti psikologi, mengerti sejarah Demokrat, tidak sewenang-wenang, tidak diktator di dalam menyelesaikan masalah. Kalau dia melakukan katakanlah sebagaimana pengurus-pengurus sebelumnya, waktu Hadi Utomo, waktu Anas, waktu Pak Budi Santoso, sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi beliau belum berkeringat di dalam Partai Demokrat hanya karena diwariskan, mengamputasi semua kewenangan daerah, bahkan hasil keringat yang ada di daerah, yang kursi-kursi yang mereka perjuangkan pada pemilu yang lalu, di mana DPP 1 rupiah pun tidak mengeluarkan uang saksi, di mana pada saat sebelumnya itu uang saksi dari DPP selalu ada. Pada pilkada kemarin semua disedot oleh ketua umum kepada pusat. Ya, tapi pertanyaan tadi, Bang John dalam kepengurusan AHY ini masih menjadi pengurus? Saya anggota Majelis Tinggi. Berarti anggotanya Pak SBY? SBY. Dan itu pun saya nggak tahu proses mengangkatnya gimana. Ternyata begitu saya baca bahwa beliau mengangkat dan memberhentikan.